Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmadullah haqqa hamdi, nashkuruhu haqqa syukri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu Isya menjelang tarawih beserta witir rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah sampai dengan malam 9 ini kita masih disayang oleh Allah sehingga dapat menggerakkan kaki menuju di Masjid Al-A'la yang mulia ini melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau sampai akhir zaman. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar ibn al-Khattab berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Umar mendengar Rasulullah berkata, laula ad-di'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Laula ad-di'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Kalau seandainya tidak takut dituduh mengetahui yang gaib, karena tuduhan kepada Nabi itu berbagai macam oleh kafir Quraisy. Tuduhan kepada Rasul majnun, tuduhan kepada Rasul sihir, tukang sihir, berbagai macam tuduhan. Maka kalimat ini Rasulullah katakan, kalau tidak takut dituduh mengetahui yang gaib, la syahidtu ala khamsin nafarin, sungguh saya bersaksi ada 5 golongan, annahum ahlul jannah, sesungguhnya mereka ahli surga. Semoga di antara 5 ini minimal 1 ada kita di dalamnya. Malimang boh dadanya manduma. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Rasul, al-faqiru sahibul iyal. Orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Mana lebih menderita fakir sama miskin? Lebih menderita fakir. Maka dalam hal senif membayar zakat diawali dulu fakir baru miskin. Jauh lebih berat penderitaan sang fakir daripada miskin. Tetapi dalam kefakirannya tidak pernah mengeluh. Tetap berjuang keras demi menghidupkan keluarganya. Reduk gelanta dalam angin tetap gemita rezeki demi anak tercinta dan demi istri tercinta. Di hadis yang lain rawahu Tabrani, in kana kharaja yas'a, jika keluar rumah berusaha, sa'a itu berusaha, maknanya jika keluar rumah mencari nafkah, ala waladihi sigharan, untuk anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjalan di jalan Allah. Demi untuk anak istrinya tercinta
dia keluar mencari nafkah meskipun dalam kefakirannya, orang ini ahli syurga. Nabi mengatakan, iltamizur rizqa bin nikah, carilah rezeki dengan menikah. Jadi yang jomblo-jomblo baik ya. Nyopo kubi indri. Kau urusan roh rezeki. Yang biu Allah. Kawatnya menikah, kira-kira sudah ada bayangan apa kemampuan kita? Baik ya. Nikah. Datang rezeki dengan menikah. Kan dengan cewek. Bukan dengan berpacaran berzina, bukan. Dengan menikah. Apa maknanya? Rezeki yang kita miliki hari ini adalah lewat istri kita. Maka seorang suami tidak boleh angkuh, congkak, sombong. Bek merasa draw yang cari rezeki, tangga urina hanayum. Kah nyuhanalu, nah nyuhanalu mati. Ancah mancang urina. Nyuhanake mati kah. Tapi kita tanyo gara-gara tanyo bukan. Rezeki istri Allah titipkan melalui kita. Rezeki anak Allah titipkan melalui kita, bukan karena kehebatan kita. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita-wanita. Tidak disebut tazawwajul mar'ah. Tidak. Nikahilah seorang istri, tidak. Tapi nikahilah perempuan-perempuan. Jama'. Oi, jama'. Ya. Ibu-ibu di belakangnya mbak lehoi penceramahan. Sip malamnya mata. Nikahilah perempuan-perempuan. Bela pak. Drone dengku lung saboh dah. Nikahilah perempuan-perempuan. Fa inna hunna dijamak di situ karena dari merekalah ya'tina bil mal, datangnya harta. Jadi bukan karena kehebatan kita, tapi karena istri dan anak kita di rumah. Jadi barang siapa keluar rumah mencari nafkah buat keluarganya, buat anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. In kana kharaja yas'a, jika keluar rumah ala abawaihi syaikhaini kabiraini, mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Mak ngon ayah kalemah tanya sebagai anak keluar rumah mencari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga sedang berjalan di jalan Allah. In kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha, jika keluar rumah mencari nafkah buat dirinya sendiri biar tidak mengemis. Bek melakai bak gok mita karo. Karena tangan di atas jauh lebih hina daripada tangan di bawah. Fahuwa fi sabilillah, dia juga sedang berjalan di jalan Allah. Cukup mudah untuk kita berjihad. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufarakhatan fahuwa fi sabilis syaitan. Jika keluar rumah mencari nafkah untuk ria dan bermegah-megahan, pamer kepada orang lain menjadi orang sukses, gonta ganti mobil, pet boh HP bajaro, 3 telefon mumang tah wangkat, fahuwa fi sabilis syaitan, dia sedang berjalan di jalan syaitan. Maka orang yang fakir keluar rumah mencari nafkah, ini orang adalah ahli syurga. Pelam puasa-puasa lagi yang tak kalau ruwing becak pak. Malah lagi maaf beri tak pak, malah yang beba becaknya anak cukup le pak. Gebir rezeki Allah anak le tak. Haiknya rezeki Allah. Sehingga ketika gepe pedro payah rental becak tak bawa halat. Tapi dia tabah mencari rezeki demi anak-anaknya, Allah titip begitu banyak, enggak pernah mengeluh. Ini ahli yang bawa becak atau syurga. Nah ingat waktu orang meninggal di Masjid Ulai Karing, orang yang bawa becak, dalam tong becaknya ada baju pakaian solat. Setiap sudah jadwal solat berjamaah tetap berjamaah. Meninggal sedang sujud. Nah ingat cerita yang pak. Beta kira tanya orang hebat tak, yang bawa becaknya malah asal syurga pak. Sujud meninggal. Tanya orang jelas lompa.
Satu. Jadi kata Nabi, saya bersaksi orang fakir yang keluar rumah mencari nafkah untuk anaknya atau syurga. Yang kedua, wal mar'atu radhi anha zaujuha. Istri yang mendapatkan ridha suami. Istri ini isi syurga. Bapak kalau meninggal istri, tolong bukakan pintu ridha, biar istri kita masuk syurga. Suami yang mana mendapatkan ridha suami? Suami yang pakai ban. Kan suami main chip. Suami sibuk chip. Ana perlu ridha nyonya ji mentang neraka pun ikut ji. Bukan suami sabu-sabu. Suami soleh meninggal istrinya, ridha istrinya meninggal syurga. Maka ji meninggal inang nemo apa? Salah satu ridha mo menyolak kawan mo meninggal inang nyamat tuan, mak tuan bengeh pak. Gekeli mak tuan hana kamu. Kan hana aku mau hai tem drone. Gitu oleh mak kebetulan mak urung tiba kapak ata. Megepak ata dekat imatai di bit luar bulu gitu. Nah. Ayyum mamra'atin matat, seorang istri meninggal dunia, radhi anha zaujuha dakhalal jannah. Seorang istri meninggal dunia, suami ridha kepadanya, syurga tempatnya. Maka ibu-ibu tidak pakan jenguk leh nah hanya bukali lah. Ibu-ibu jenguk tayang kewuh kalau nampak. Tapi enggak apa-apa ya. 4 langkah ibu-ibu tidak susah perempuan masuk syurga. Sangat dekat sekali perempuan dengan syurga, dekat sekali. Hanya 4 langkah. Ayyumma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjuha dakhalal jannata rabbiha. Cuma buah langkah taga urinang tamang syurga. Hana susah. Cuma gak yang mentang yang pertama, istri yang jaga solat dengan tepat waktu atau syurga. Yang kedua, istri yang berpuasa dengan sempurna atau syurga. Yang kelima, istri yang menjaga kehormatannya isi syurga. Yang keempat, taat kepada suaminya, silahkan masuk dalam syurga Tuhannya, jannata rabbiha. Yang dua ini mudah, yang dua terakhir yang susah. Semayang mudah, truk bulan tapi yo. Puasa mudah, truk bulan bendera tapi yo. Tapi yang paling susah menjaga kehormatan. Saya mau tanya, mana lebih banyak kaum perempuan yang buka aurat daripada laki-laki, Pak? Laurinang yang buka aurat. Cinkalan bak mall-mall. Kecuali Suzuya Karidung. Lihat di mall-mall besar, kota besar Jakarta, Medan. Umur 42 tahun, pakai baju 2 tahun. Alah kibai so isa dari mana? Ya, coba lihat, Pak. Umur 42 baik pakai baju 2 tahun. Ditanya yang malai, kanji yang sok malai, tanya yang malai. Hantangi yang hana mangat. Tanya yang malai. Kan ini yang terjadi, yang banyak buka aurat perempuan. Ada cerita, sebagai ulama mengatakan ini cerita lemah. Perawinya ada yang lemah. Tetapi boleh kita jadikan inspirasi buat kita, terutama istri-istri kita, Pak. Ada dengar cerita ini kan? Fatimah bertanya, ya Rasulullah, abah, ayah, siapa perempuan yang pertama masuk syurga setelah Ummul Mukminin? Beliau jawab, carilah ke selatan Ka'bah, ada seorang wanita bernama Muti'ah. Cerita itu memang lemah, tapi bisa jadi inspirasi, Pak. Muti'ah. Ada apa ya Rasulullah, ayah? Nah, lihat sendiri apa amalannya. Berangkat Fatimah ke rumah Muti'ah. Di perjalanan, membawa Hasan sebagai teman jalan.
Gebi salim untuk rumah Mutiah. Assalamualaikum Mutiah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya putri Rasulullah. Boleh masuk? Dijawab dalam rumah, tidak boleh. Tapi saya putri Rasulullah. Siapapun enggak boleh. Saya belum minta izin sama suami saya. Tapi saya kan perempuan. Iya, kamu perempuan. Hasan kan laki-laki. Tapi kan masih kecil. Walaupun kecil, laki-laki. Saya belum minta izin sama suami masuk laki-laki. Kecuali Hasanah. Nyu Hasan. Pulang. Boleh saya pulang, tapi tolong minta izin ya Mutiah sama suamimu. Boleh, nanti malam saya minta izin. Besok kamu balik. Balik besok. Riwayat mengatakan begitu balik besok bawa Husin. Assalamualaikum Mutiah. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan saya suruh minta izin. Sudah saya minta izin. Hasan pakai Mbah Husin. Ya, negara. Padahal balik UEAA sagai. Tapi istri amanah tidak berani melanggar suami, Pak. Long saya ceritanya Pak menjadi kepala ceramah ruai mata. Sedih. Pakan sedih dengku. Inang lo hana gayan matuji. Maka harus sedih tu dan minta lagi Pak. Istri kita jangankan masuk laki-laki yang bagah, udah pu dia mamba. Yang pegagah yang udah pu. Hanai pegah mana yang abang ne abang hana. Tata yang nyo kali kanto so kanto Bang Mustafa. Kali kanto. Tidak seizin kita. Cari ridho suami. Begitu Fatimah masuk, apa yang terjadi? Makanan sudah terhidang di atas meja. Kali gemagun, lakau galewo tapi sudah ada masakan. Mutiah berkata, Fatimah, apakah setiap hari seperti ini? Ya. Ini selera suamimu? Betul. Jadi suami pulang sudah ada makanan, enggak perlu menjerit-jerit. Oh ibu, cokro di rice cooker, enggak perlu. Siap santap sudah tersedia. Iya Ustadz, kalau perempuan enggak kerja rumahan begitu, bagaimana kalau kami wanita karir? Kapan kamu magun? Ya kalau memang enggak ada waktu masak, telepon suami. Ayah, makan apa kita hari ini? Kablo juk wah iu ba mempelai mekai merebe apa waju. Sudah ada izin. Itu. Dilihat lagi. Mutiah, kenapa ada alat mandi? Untuk apa alat mandi? Suami saya pulang, saya yang mandikan. Iwola ko long yang siram ia long yang urut badan. Coba Pak. Mana istri seperti ini? Inang tanya tamano lambak anak ia Pak. Anak ia lembah, ada di pupudep iya Pak. Ada cambuk. Mutiah, untuk apa cambuk? Kalau saya salah Fatimah, saya tidak mau bawa dosa sampai ke kubur dan hari akhirat. Bila saya salah berkata dengan suami, tubuhnya luka gara-gara saya, hatinya luka gara-gara ucapan saya, hari ini saya minta maaf, saya kasih cambuk untuk menyiksa saya. Baik sampai disiksa oleh Allah, lamdonya selesaikan. Allahu Akbar. Ridho suami. Ketika saya berikan pengajian di majelis taklim di Pungai Blangcut, di situ baru ada satu orang perempuan Pak. Kata ibu-ibu di situ, Ustadz, saya kalau mau tidur malam dengan samping suami, saya ambil tangan suami, saya cium, saya minta maaf, abang, saya mau tutup mata mau tidur. Kalau hari ini saya banyak salah, maafkan saya cium tangannya. Kita yang maklum, na lebay Ustadz. Nah itu yang maklum, na lebay lagi nya. Kutu long ibu golom tente na urinang lagi rawana na pertahankan amalan nyo amalan sangat mulia. Mau tutup mata, ambil tangan suami, cium dulu, minta maaf baru tidur. Good night. Nyamanan. Lu ku dengar ceritanya di Pungai Blangcut, ku rumah ku berah bainang. Ku cerita bagian. Dek nak cerita, mampu rusangan long. Nya itu Pak. Nya itu Pak. Mampu rusangan long. Saya berharap saya dia begitu. Boleh gaya cit. Aleh malam sagai. Aleh wo penyakit third lomba mana. Ni ridha suami Bapak. Jadi insyaallah 5 golongan, cukup 2 saja, baik terlalu karena walaupun lagak ada bergahabat dan nama ceramah tarawih dibenci di awal, disayang di awal, benci kemudian Pak. Jadi lebih baik satu baju, cukup 2, insyaallah nanti ada lain waktu kita sambung lagi 3 lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.